7 keindahan Ekaristi dalam gereja Katolik yang belum banyak diketahui. Pace bene, masih di mea culpa. Para sahabat, kita mau berbicara tentang Ekaristi. Ada banyak Katolik sendiri, juga orang-orang yang bukan Katolik, yang tidak tahu bahwa harta karun yang amat besar di dalam gereja Katolik adalah sakramen Ekaristi. Kita mau melihat 7 keindahan yang ada di dalamnya. Supaya dengan mengetahui ini, kita menemukan, oh, betapa berharga Ekaristi. Oh, pantaslah Ekaristi sebagai sumber dan puncak dari perayaan iman seorang Katolik. Para sahabat, saya masih mengingatkan jangan lupa mengunjungi channel Minorsum. Subscribe bila dianggap itu baik. Di dalamnya ada renungan-renungan. Kita berbicara tentang sabda yang berbicara tentang hidup kita. Bukan melulu tentang eksegese yang berat, yang ilmiah, tetapi Tuhan berbicara lewat sabdanya di dalam kitab suci bagi kita. Sesederhana itu. 7 keindahan Ekaristi dalam gereja Katolik. Apa saja itu? Yang pertama, mukjizat terjadi setiap ada Ekaristi. Ada kemarin yang berbicara, oh di gereja Katolik itu tidak pernah terjadi mukjizat. Tidak ada yang lumpuh disembuhkan, yang tuli menjadi mendengar, yang bisu menjadi berbicara. Itu dikatakan oleh orang-orang yang menyempitkan konsepnya tentang mukjizat. Bagaimana bisa roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus tidak kita sebut sebagai mukjizat? Roti dan anggur itu benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus, dan itu terjadi setiap perayaan Ekaristi. Kita tidak sedang hanya mengenang, tidak hanya sekedar merekonstruksi, tetapi kita benar-benar menyambut tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur. Bagaimana itu bisa terjadi? Namanya mukjizat. Bagaimana kita bisa menjelaskan itu secara gamblang, kata demi kata? Kristus bekerja. Itu keindahan yang pertama yang barangkali malah sering luput karena terlalu biasa, terlalu sering dengan perayaan Ekaristi. Dan tentu mukjizat kita sebut sebagai mukjizat karena ada iman di dalam hati. Oh, bagi saya mukjizat tidak terjadi dalam Ekaristi, kata orang tertentu, karena dia tidak punya iman akan itu. Oke, tentang yang pertama ini bisa didalami di bagian selanjutnya dari keindahan Ekaristi. Yang kedua, Kristuslah tokoh utama dalam Ekaristi, bukan pemimpin. Kristus bekerja. Kristus melakukan apa yang dia lakukan di tengah manusia, dan itu ditunjukkan secara nyata dalam perayaan Ekaristi. Kisah dia mengalami sengsara, wafat, dan bangkit menjadi informasi yang teramat penting dalam Ekaristi. Dan kita mensyukuri itu juga yang mau kita sampaikan dalam Ekaristi. Maka kualitas Ekaristi tidak bergantung pada yang memimpin siapa, ganteng atau tidak, tua atau muda, uskup atau imam. Yang penting sejauh dia diakui secara hierarkis, legal, kanonis dalam gereja, imam, tertabis, Ekaristi itu sah secara sakramental dan Kristus menjadi tokoh utamanya. Bukan mewartakan pengalaman-pengalaman mengharukan dari si pemimpin, tetapi Kristus dalam ritus, dalam liturgi Ekaristi yang sudah diawali dengan liturgi sabda menjadi topik utama, main menu utama dari Ekaristi. Sebuah keindahan yang boleh jadi juga sering luput. Maka ketika kita ikut Ekaristi, kita sedang ikut serta mendapatkan berkat secara langsung dari Kristus yang hadir. Yang ketiga, apa keindahan Ekaristi? Sakramen yang sangat, bahkan dikatakan paling ketat melaksanakan apa yang Kristus katakan. Bagaimana bisa? Pada malam ia dihianati. Sebuah lagu yang biasa saya nyanyikan.
Sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan roti itu, membagi-bagikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dan seterusnya. Itu bukan karangan saya. Itu bukan karangan orang-orang zaman now. Itu ditulis dalam kitab suci. Dan itu yang diulang terus-menerus dalam sakramen Ekaristi, secara khusus dalam kata-kata pendirian Ekaristi. Institutio. Entah itu dari dua syukur agung yang pertama sampai dua syukur agung ke-10 yang jarang mungkin dipakai di beberapa tempat. Inilah tubuhku. Tidak dikatakan ini seperti tubuhku, dan kata inilah tubuhku itulah yang terus diulang dalam setiap Ekaristi. Sangat ketat. Maka ketika orang mengatakan, oh gereja Katolik terlalu banyak berbicara tentang budaya, terlalu banyak berbicara tentang tradisi, banyak hal dibicarakan gereja Katolik, tetapi yang paling tinggi kualitas pembicaraannya adalah tentang kata-kata Yesus sendiri. Maka sangat ketat, sedemikian ketat, dan gereja mengakui ini sebagai sumber dan puncak. Yang keempat, apa keindahan Ekaristi? Keindahan ada pada misterinya, misterion. Bagaimana roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, berarti Kristus adalah Allah yang sungguh hadir, Allah yang sungguh terlibat dalam hidup manusia, yang mau seperasaan dengan manusia, dan setelah bersama, ia membawa manusia kepada keselamatan. Ekaristi. Bukan pada improvisasi pemimpin. Karena pintar pemimpinnya berkhotbah, Ekaristi berhasil. Karena si pemimpin perayaan itu agak bahasanya kurang berkualitas, pilihan katanya itu saja, Ekaristinya tidak berhasil. No. Penilaian berhasil tidaknya Ekaristi tidak berdiri pada improvisasi pemimpin, tetapi pada materia dan forma. Roti dan anggur dengan dua pendirian itu. Ekaristi sah. Tadi pagi saya memimpin Ekaristi, perayaan Ekaristi dengan umat yang adalah juga pastor sebanyak 2 orang. Sahkah itu? Sah. Karena ada materia dan ada formanya. Perayaan tetap sama, keindahan yang kelima. Ada yang mengatakan ini membosankan, tapi orang lain mengatakan ini keindahan lain. Karena setiap orang bisa membuat interpretasinya masing-masing atas kesamaan ini. Dan interpretasi bukan menentukan kualitasnya, tetapi kualitas sudah ada pada perayaan yang sama. Sedikit atau banyak orangnya, di sini atau di sana, sebentar atau lama, dengan atau tidak dengan lagu, dengan atau tidak dengan tarian, perayaan tetap sama. Apa artinya persisnya sama? Ritus pembuka, ritus penutup, liturgi sabda, liturgi Ekaristi. Oh, kalau ada sakramen-sakramen permandian, krisma, perkawinan, disertakan antara liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Polanya sama. Bukan didasarkan pada perasaan, oh sepertinya kita butuh lagu yang lebih menggembirakan, buatlah itu setelah 2 syukur agung. No. Justru itu setiap orang bisa terbawa pada suasana hatinya masing-masing tanpa diintervensi oleh suasana hati pemimpin. Karena polanya sama. Yang keenam, keindahan Ekaristi menjelaskan puncak iman Kristen kita. Kristuslah puncaknya, dan itu yang dirayakan dalam Ekaristi. Dan yang ketujuh, apa keindahan Ekaristi dalam gereja Katolik? Yang keindahan yang ketujuh adalah bahwa masih banyak keindahan lain dalam Ekaristi. Sengaja saya pilih yang ketujuh untuk membuat kesan sebagai judul, sebagai materi pembicaraan. Masih banyak keindahan lain yang tak habis-habisnya digali, makanya tetap bertahan. Pacee,
Bene.